3. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak, di sini saya akan menyampaikan keluhan saya ya, Pak. Ya, dipersilakan Ibu. Di sini saya bingung ya, Pak, menentukan sikap saya memilih sekolah gitu ya, Pak. Karena sekolah yang saya maksudnya kan saya asalnya sekolah saya itu saya sebagai kepala sekolah ya, Pak. Iya. Nah, tapi ada masalah dengan sekolah saya yang tanahnya akan diambil oleh yang menghibahkan tanah. Jadi sekolah saya itu ditutup, tapi ditutupnya bukan oleh yayasan gitu ya, Pak, tapi oleh yang memiliki tanah. Ya. Kenapa sampai begitu, Bu? Nah, karena awalnya asalnya kan sekolah saya ini ditutup ya, Pak. Iya. Nah, dengan adanya saya dari pindah gitu dari Sukabumi ke sini dan ada yang ingin melanjutkan, lalu saya melanjutkan dan membukanya kembali. Iya. Namun selang 2 waktu ini, kan jadi yang punya tanah itu sudah mempunyai sekolah lain yang sama setara dengan sekolah saya gitu ya, Bu. Pak, kan sekolah saya TK, namun sekolah yang punya tanah sekolah PAUD. Iya. Nah, jadi yang punya tanah itu merasa terganggu dengan adanya TK, murid PAUD akan berkurang gitu, Pak. Jadi mereka memutuskan ingin menutup sekolah TK agar murid mereka tidak terganggu gitu, Pak. Jadi tidak perebut murid intinya gitu, Pak ya. Hal itu bisa diatasi dengan bernegosiasi, Bu, dengan pihak-pihak tertentu yang bersangkutan maksudnya. Sudah diatasi, Pak. Kalau saya berbicara dengan beliau gitu ya, Pak, beliau baik itu di depan saya. Tapi kalau di belakang ada omongan-omongan orang yang menandakan bahwa dia tidak suka dengan adanya sekolah saya, itu sekolah TK gitu, Pak. Nah, kalau itu ketidaksukaannya itu faktor-faktor apa, Bu? Faktor yang menyebabkan mereka tidak suka karena berebutnya murid, Pak. Oh, karena murid itu ya. Kan, jadi muridnya itu cakupannya sama, Pak. Antar TK dan PAUD sama. Sebenarnya sih harusnya beda ya, Pak. PAUD dari 1 sampai 5 tahun dan TK 5 sampai 7 tahun. Karena kebanyakan di sini orangnya yang belum pada mengerti. Jadi usia yang disekolahkan itu hanya usia TK 5 sampai 6 tahun. Jadi PAUD tidak kebagian murid, gitu, Pak. Jadi mereka memutuskan untuk menutup TK agar sekolahnya pada ke PAUD. Kalau alternatif lain, Bu, untuk mengatasinya gimana? Nah, alternatif lain itu yayasan, kan saya sekolahnya yayasan PGRI ya, Pak. Iya. Nah, yayasan PGRI tidak mengizinkan saya untuk menutup gitu ya. Karena katanya yang menutup itu hanya pihak yayasan gitu ya, Pak. Namun saya di lapangan, kan saya yang berhadapan langsung ya Bapak dengan yang maksudnya di lapangan ini sama yang punya tanahnya. Kalau sekolahnya tidak ada, kan maksudnya sekolahnya diambil gitu ya Pak, tempat sekolahnya diambil. Nah saya bingung harus melaksanakan pembelajaran di mana gitu Pak. Kalau sementara di rumah Ibu saja bisa, Bu? Nah itu juga Bu, terkait itu Bapak. Nah murid saya juga kan waktu pas awal pembelajaran baru gitu ya Pak, si yang punya tanah itu sudah mengumumkan di kampung mau menutup TK gitu ya Pak. Jadi murid yang mau sekolah ke TK itu otomatis tidak ada karena sudah diumumkan seperti itu. Kalau ini Bu, kalau misalkan ini bagaimana kalau Ibu pindah maksudnya sekolah ke
desa lain, maksudnya keluar desa gitu. Nah, ya itu Pak. Yang saya bingungkan itu memang alternatif dari pengawas saya harus pindah ke sekolah lain dan otomatis saya tidak menjadi kepala sekolah namun menjadi guru ya Pak. Bisa Karena saja sudah Bu, kalau misalkan memungkinkan, Ibu bisa jadi kepala sekolah juga. Ya kalau misalkan di sana sudah ada kepala sekolah ini, ya mungkin itu Ibu harus legowo dari kepala jadi menjadi guru. guru. Iya, Bagaimana perasaan Ibu kalau begitu? sebenarnya kalau masalah jabatan jadi turun saya tidak apa-apa siapa ya. Namun kaitannya yang saya khawatirkan itu Pak, dengan karena tunjangan sertifikasi guru itu kan berbeda ya rekeningnya ya Bapak ya. Iya, Antar rekening, kalau saya rekening kepala sekolah banknya BNI, kalau iya. guru banknya BJB. Nah, saya khawatirkan dalam pengurusan rekening itu takutnya jika sudah merubah status gitu ya Pak, jadi ada ribet gitu, takutnya gitu Pak, khawatir. Sebetulnya gampang saja Bu. Walaupun di sini juga waktu dulu sebelum ke BJB di sini di sekolah saya teman saya dari BRI, tapi bisa dipindah ke BJB. Itu mah tergantung kepada kebijakan bank. Sebetulnya mudah-mudah saja. Gimana Bu? Iya Pak. Dan satu lagi kekhawatiran saya itu Pak, karena saya kan sekarang lagi menjadi pengajar praktik ya Pak ya. Dan waktu saya mendaftar menjadi pengajar praktik itu status saya sebagai kepala sekolah. Takutnya gitu nanti pas saya sudah jadi status guru, apa itu mempengaruhi karir saya sebagai pengajar praktik menurut Bapak? Ini Bu, tidak akan, karena pengajar praktik itu bukan hanya dari kepala sekolah, saya juga dari guru Bu. Jadi bisa dari kepala sekolah, dari guru, dari praktisi Bu, dosen juga masih bisa Bu. Oh iya, terima kasih Bapak masukannya. Jadi saya tidak bingung dalam menentukan sikap gitu Pak. Sebelumnya saya bingung menentukan sikap, harus hal apa yang saya pilih gitu Pak. Bagaimana selanjutnya untuk gagasan yang tadi saya kemukakan Bu? Alhamdulillah Pak, gagasan dari Bapak bisa membuka pikiran saya lebih luas dan bisa menghilangkan kekhawatiran-khawatiran saya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk, bagaimana upaya Ibu supaya Ibu tetap tenang gitu? Mungkin banyak bertanya dan bersosialisasi dengan dengan orang-orang yang lebih tahu gitu ya Pak. Memastikan agar tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Mulai dari ke dinas gitu Pak ya, kan karena mungkin masalah pindah memindah itu urusan dinas. Dan masalah Ya. rekening sertifikasi juga dengan dinas urusannya, jadi mereka yang akan melaporkan mungkin ya Pak. Jadi saya akan lebih banyak bertanya ke pihak yang lebih tahu dan saya akan berkonsultasi kembali dengan atasan saya yaitu pengawas. Bagaimana cara Ibu untuk melakukan hal-hal tersebut? Cara saya yang pertama menemui orang-orang yang lebih tahu dalam di sini hanya dinas gitu ya Pak. Jadi saya akan berkunjung Ya. ke dinas mengemukakan masalah saya dan mengurus-ngurus rencana kepindahan saya gitu. Ya. Tindak lanjut dari ini, kalau sudah Ibu sudah pindah ke sekolah lain karena Iya, tadi berbagai masalah, iya. apakah yang Ibu lakukan
di tempat baru, bagaimana? Yang akan saya lakukan di tempat baru, saya akan mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Saya akan belajar dari teman-teman baru saya dan saya akan membagikan praktik-praktik baik yang sudah saya pelajari di sekolah saya sebelumnya. Bagaimana cara Ibu mensosialisasi, maksudnya ini sebagai diseminasi kepada rekan-rekan di tempat baru Ibu? Nah, bagaimana cara saya? Yang pertama, saya akan mendekati mereka, melihat cara mereka. Setelah itu, saya akan berkontribusi menyampaikan pengetahuan saya untuk bisa membuat mereka lebih baik. Gitu, Pak. Jika ada hal yang salah dalam pembelajaran yang dilakukan oleh mereka. Dan saya juga akan belajar dari mereka, cara belajar mereka yang sudah baik. Rencana diseminasi per bulan berapa kali kira-kira, Bu? Rencana saya melakukan praktik baik 1 minggu 2 kali. Untuk diseminasi ya, maksudnya kalau bisa setiap hari, tapi yang lebih ini mah 1 minggu 2 kali dulu, Pak. Mengingat waktu-waktu teman saya takut terganggu kalau keseringan gitu. Ya, itu ide bagus, Bu, untuk mensosialisasikan, karena kita itu di sini belajar, mudah-mudahan diterapkan ke tempat baru Ibu. Dan untuk kegiatan ini barangkali Ibu bisa menyimpulkan atau memberikan saran untuk kelanjutan ini. Yang bisa saya simpulkan yaitu ya saya akan menghindari perdebatan dengan saya pindah gitu ya Pak ya. Mungkin karena mengganggu juga kalau saya tetap di situ dan mereka yang memiliki hak lebih gitu ya Pak. Jadi saya memilih untuk pindah dan bersosialisasi dan membagikan praktik baik di tempat yang baru. Jadi Ibu akan betul-betul, nah dorongan Ibu untuk membagikan hasil pelatihan ini kepada rekan-rekan apa, Bu? Saya ingin merubah sekolah yang saya pindahi itu menjadi lebih baik, Pak. Khususnya dalam pembelajaran yang memerdekakan. Agar peserta didik yang keluar dari sekolah yang saya tempati baik gitu, Pak, berkualitas baik. Sukses. Kalau sasarannya itu anak-anak itu dibuat apa, Bu? Sasarannya anak-anak TK, Pak, ya. Dan guru-guru TK-nya. Rekan sejawat saya. Ya, itu sasaran Ibu ya untuk mensosialisasi hasil dari sini. Ya. Harapan-harapan lain selain itu, Bu, masih ada? Harapan saya ke depannya, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan jika nanti ada kesempatan, saya ingin menjadi pemimpin kembali, menjadi kepala sekolah, dan menjadi pokoknya yang bisa menginspirasi orang-orang di bawah saya dan rekan-rekan sejawat saya gitu. Sikap apa yang Ibu kembangkan waktu memberikan pelatihan ulang atau diseminasi kepada rekan-rekan? Sikap seperti rekan sejawat, Pak. Iya, terhadap teman sejawat kita itu memberikan
kan pengetahuan tadi sudah Ibu, berarti sikap supaya sikap teman-teman di sana berubah maksudnya itu. Oh, sikap saya menjadi manajer, Pak. Ya. Yang memberikan, maksudnya kan kalau manajer jadi banyak bertanya kepada mereka gitu dan bisa berkonsultasi mengenai hal baik yang perlu dilakukan dan hal yang tidak baik yang tidak boleh dilakukan. Jadi berkonsultasi dengan mereka. Nah, tadi berarti pengetahuan sikap. Nah, keterampilan apa yang Ibu berikan kepada rekan-rekan di tempat kerja baru yang berhubungan dengan pekerjaan Ibu, maksudnya di tempat yang baru itu. Keterampilan saya yaitu keterampilan menyusun rencana pembelajaran yang memerdekakan murid. Jadi menyusun rancangan pembelajaran baru yang lebih baik dari sebelumnya. Karena sepertinya di sekolah baru nanti belum ada guru penggerak, jadi belum ada yang tahu mengenai pendidikan yang memerdekakan gitu. Ya, tadi itu Ibu pendidikan yang memerdekakan. Iya. Nah, ini kan berhubungan anak PAUD itu masih kecil ya. Iya. Bagaimana Bu untuk rencana diferensiasi karena perlakuan terhadap anak itu harus beda Bu. Iya. Nah, kalau perlakuan terhadap anak sendiri sudah saya pelajari sebelumnya ya Bapak, karena saya juga kuliah di pendidikan anak usia dini. Jadi saya sudah mempelajari tentang cara mendekati dan cara memberi pelajaran yang baik untuk anak didik saya gitu ya Pak. Dengan cara belajar sambil bermain. Nah, jadi karena anak-anak di sini masih menyukai bermain gitu ya Pak. Jadi pembelajaran yang saya laksanakan dengan metode bermain Pak. Ya, Ibu masih ingat metode bermain apa yang pernah Ibu lakukan yang sesuai dengan ini pembelajaran yang memerdekakan Bu? Pernah waktu itu saya Bapak praktek bermain mengenal sawah ya. Dengan temanya kan tanaman. Ada temanya tanaman, saya ajak anak didik saya ke sawah, Pak. Dan saya bebaskan di sana anak-anak untuk mencoba menjadi menjadi pembajak sawahnya gitu ya, Pak, mencoba. Nah, di sana anak-anak dibebaskan. Ada yang menggunakan ini, Pak, apa teh? Cangkul. Ada yang menggunakan kakinya diinjak-injak untuk membajak sawah. Ada yang menggunakan tongkat. Jadi di sana anak-anak bebas melakukan yang mereka mau dengan tujuan sama, membajak sawah. Manfaat apa yang anak-anak untuk kedepannya Bu? Manfaat yang dirasakan oleh anak-anak saya pada saat saya bertanya kepada mereka, pada saat refleksi ya Pak, saya bertanya kepada anak-anak apa yang mereka sukai. Nah, anak-anak suka karena biasanya pembelajaran di kelas dan sekarang melakukan pembelajaran di luar kelas. Mereka mendapat kesan-kesan yang lebih bermakna gitu Pak. Dengan mereka menjadi pembajak sawah kan sebelumnya mereka tidak pernah ke sawah gitu ya Pak. Jadi pas diajak belajar ke sawah mereka sangat menyukainya dan bisa mencoba menjadi petani sawah. Mencoba peran baru dan mereka senang sekali. Nah, kalau dibandingkan pembelajaran di dalam kelas dengan di luar kelas, anak-anak lebih menyukai di mana, Bu? Lebih menyukai di luar kelas, Pak. Apa alasannya? Karena katanya di luar kelas itu lebih segar daripada di dalam kelas. Mungkin karena lebih sering di dalam kelas gitu ya, Pak.
Jadi kalau di luar kelas itu hal yang baru dan hal mungkin kan kalau yang jarang itu jadi lebih enak gitu ya Pak kalau yang jarang daripada yang sering. Kalau sering biasanya bosen gitu. Oh itu Bu ya. Jadi kalau di luar itu anak-anak lebih mengenal alam ya, karena Iya, anak-anak sifatnya itu suka alamiah. bermain ya gitu Bu. Iya. Kalau itu Bu, kalau tadi itu Ibu di kebun itu suka menanam apa Bu? Apakah sayur, buah-buahan? Kalau di kebun anak-anak sering menanam bunga, Pak, di halaman depan sekolah. Kalau buah-buahan gimana Bu? Kalau buah-buahan karena prosesnya lama gitu ya Pak, jadi dari pohon ke berbuah itu lama sekali, perlu waktu tahunan dan anak TK tidak jadi maksudnya anak TK mah kan pengennya lihatnya, ih cepet gitu dari gini berubah ke gini, terus berbuah, berbunga gitu ya, cepet. Kalau misalkan buah mah kan lama prosesnya gitu Pak, jadi anak-anak kurang memahami dan mengetahui pohon apa ini gitu. Iya, pada saran saya, karena saya juga di rumah, selain ini juga suka ke kebun. Itu kalau okulasi itu cepat Bu. 1 tahun 2 tahun itu sudah ada Bu. Kalau itu ya paling telat 3 tahun Kalau itu sudah ada Bu. murid TK itu biasanya paling lama 2 tahun ya, Pak. Jadi cuma kelompok A Iya, dan kelompok B keluar gitu ya, nggak tidak iya. seperti di SD 6 tahun, kalau di SMP 3 tahun. Jadi kalau misalkan mungkin waktu untuk berbuah itu 3 tahun, jadi lama gitu ya, Pak, menunggunya gitu. Keburu Ya, mereka keluar gitu. keluar ya. Kecuali itu untuk ini Bu ya, untuk Untuk orang aset lain ya, sekolah, ya sisanya kalau itu ya. aset sekolah bisa mungkin seperti itu, Pak. Iya. Inspirasi apa yang membuat Ibu belajar di luar, Bu? Inspirasi saya karena waktu itu saya melakukan pelatihan pendidikan guru ya PPG. Iya. Nah, di sana saya diajarkan berbagai cara untuk membuat proyek. Proyek untuk anak-anak dan di sana dikenalkan hal yang paling bermakna itu adalah pendidikan yang bermakna di mata anak-anak itu adalah langsung gitu ya Pak. Pembelajaran secara langsung atau praktek langsung. Nah, itu yang menginspirasi saya pada saat ingin mempelajari tanaman agar anak didik saya bisa merasakan langsung menjadi pembajak sawah gitu Pak. Ya, karena Ibu kan di sekitar rumah itu wilayah pertanian ya, Iya sangat Pak. bagus gitu Bu, idenya. Nah, bagaimana setelah anak misalkan keluar, apakah masih di dekat di halaman rumahnya masih menanam bunga atau gimana? Iya, saya anjurkan dan saya beri pesan kepada anak-anak agar mau menanam di halaman rumahnya gitu ya. Jadi tidak hanya di sekolah, anak-anak juga belajar menanam di depan rumahnya. Kalau itu anak-anak tujuannya menanam itu untuk apa Bu? Menanam misalkan bunga. Tujuannya untuk menghias halaman rumah dan untuk menjaga kestabilan tanah. Kalau manfaat ini untuk orang tua ada nggak? Ada Pak, untuk manfaat untuk orang tua, jadi kan orang tua juga bisa merasakan hal nyaman atau lebih segar gitu kalau di halaman rumahnya ditanami tanaman. Kalau dampak terhadap masyarakat yang lain, warga yang lain gitu Bu? Nah, dampak buat masyarakat yang lain juga bagus kan Pak, kalau lebih banyak pohon maka tidak akan ada longsor, banjir karena air akan terserap dengan baik dan juga memelihara agar tanah tidak kering.
Ya, kalau itu Bu pernah kejadian itu, misalkan orang-orang tidak tanam tanaman itu tadi, misalkan terjadi banjir gitu di daerah Ibu gitu, pernah? Kalau di saya ada sih terjadi longsor. Karena tanahnya kering dan tidak terdapat banyak tanaman untuk mengkokohkan tanah itu tersebut sehingga terjadi longsor. Nah, kalau longsor itu kan berakibat fatal ya terhadap kita. Jadi fungsi, nah ini fungsi daripada tanaman-tanaman itu untuk apa, Bu? Fungsi tanaman itu untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap sejuk, nyaman. Ya, Baik Pak, karena sudah 40 menit ya Pak? Sudah 30 menit, 39. tadi itu kan kita Tadi sampai jam 11.10 ya? 11.40 tadi tanya. Ya, berarti 1 menit lagi ya. Ya, sekitar 2 menitan lagi. Jadi bagaimana ini untuk mengatasi banjir kalau misalkan tidak ada tanaman itu? Untuk mengatasi banjir, kalau tidak ada tanaman ya harus menanam pohon segera mungkin, Pak. Ya, manfaat penghijauan itu apa, Bu? Manfaat penghijauan itu agar bumi kita lebih sehat, Pak. Menghindari polusi, menjaga tekstur tanah, agar air bisa terserap lebih baik oleh akar-akar pohon dan tidak terjadi banjir. Kesimpulan Ibu dari pembelajaran di luar kelas apa, Bu? Kesimpulan saya, dengan belajar di luar kelas, anak bisa lebih berekspresi, mengembangkan potensi dan bakatnya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah Ibu berikan untuk Terima kasih juga berbincang-bincang. Bapak sudah Ya, memberikan masukan dan pertanyaan yang bisa menguatkan saya. ya, terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.